Guys, what's up? Welcome to Sewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Cancer prediksi tahun 2023. Ini dibacakan secara general, kondisi yang general dan energinya juga kolektif banyak orang ya, gitu. Kita coba lihat potensi buat Cancer di tahun 2023, apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa dimaksimalkan, dan apa yang bisa diminimalisir atau diwaspadain ya. Cancer 2023. Oke, Page of Pentacles, awal baru untuk kamu memulai hal-hal yang mungkin selama ini tuh udah kamu pending gitu, atau itu juga ada permulaan baru, mulai baru start ya gitu, start untuk melakukan hal baru yang mungkin selama ini tuh udah pengen kamu lakukan atau udah kamu lakukan, tapi banyak juga yang kepending, atau juga hal itu tadi melahirkan hal-hal yang lain gitu, melahirkan project-project yang lain yang ingin kamu lakukan. Page of Pentacles. Eight of Wands ya. 2023 aku rasa tahun yang masih berat ya, lumayan berat buat kamu atau buat beberapa orang di sini. Tahun dimana kamu harus bergerak lebih cepat, atau ya kalau biasanya mungkin kamu jalan nih, ya kamu harus lompat, lari gitu. Jadi speednya harus dinaikkan, speednya harus dipercepat dari tahun lalu ya, gitu. Tahun dimana kamu akan banyak melakukan hal baru ya, memulai hal baru dan lain sebagainya. Bisa soal pekerjaan ataupun hubungan juga mungkin bisa. Six of Cups, Two of Wands, Two of Pentacles. Aku rasa secara finansial juga akan lebih stabil, tapi itu tadi kuncinya di sini masih menjadi beban, masih berat juga. Makanya harus lari, loncat itu. Dan kecepatannya mungkin kamu harus punya speed yang cepat gitu, speed yang tinggi dari mungkin orang lain ataupun orang, bukan maksud comparing ya, bukan, tapi speednya tuh harus lebih dicepetin ya, gitu. Kamu yang paham. Six of Cups, ya akan ada suatu kondisi yang mendukung kamu, mendukung untuk kamu punya wawasan yang lebih luas gitu. Ada tuntutan untuk ke arah sana, entah sengaja atau nggak sengaja, ada potensi ke arah sana, dan potensi ini akan baik tentunya buat kamu menambah atau mengimprove diri kamu, menambah skill, menambah pengetahuan, upgrade diri. Itu sangat baik buat kamu, tapi tentunya kamu harus memaksimalkan ya gitu. Jadi tahun depan itu waktunya untuk banyak belajar, untuk banyak kerja, untuk banyak menghasilkan ya gitu. Dan mungkin di awal-awal tahun mungkin masih berat ya, tapi mungkin masuk di bulan 3 atau 4 ya, atau 5 mungkin ya, setelah lebaran mungkin akan mulai terasa hasilnya. Tapi itu tadi sih, speednya kerja kerasnya harus 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat, atau terserah berapa kali lipat, tapi harus speednya tuh harus tinggi ya, dari biasanya, dari tahun-tahun sebelumnya. Two of Wands ya, jadi kamu seakan-akan harus ini istilah aja, seakan-akan kamu tuh punya banyak nyawa atau bisa membelah diri gitu ya gitu. Jadi pikiran kamu harus bisa kamu bagi dengan beberapa hal yang penting, dan semuanya mungkin penting buat kamu, tapi kamu harus letakkan 1 poin atau 2 poin di mana itu tuh yang harus dilakuin duluan gitu. Ini bacaan ini mungkin akan terasa general, jadi kamu harus nonton dari awal sampai akhir biar ketemu nih
titiknya, poin-poinnya tuh biar ketemu ya gitu. Sometimes memang aku akan ada kaitannya di belakang dengan di depan dan begitu sebaliknya. Makanya perlu nonton dari awal sampai akhir. Finansial juga aku rasa so far so good lah ya. Tapi kuncinya ini tadi di awal gitu. Intinya kamu masih bisa makan ya. Two of Cups, Nine of Swords, ya tentu masih ada PR yang harus dikerjakan. The Magician, oke, Knight of Cups. Jadi mungkin selama ini yang besar dan yang berat adalah memusuhi diri kamu sendiri. Ya, musuh terbesar kamu ya diri kamu sendiri gitu. Kamu harus lawan itu ya gitu. Harus lawan. Masa kalah dengan diri sendiri ya gitu ya. Dan juga mungkin tahun depan beberapa hal dimana mungkin kamu masih belum selesai dengan diri kamu masih belum bisa sembuh dari luka atau apapun yang harus disembuhkan. Itu tahun depan ada potensi yang kuat kamu harus kamu dihadapkan dengan masalah itu lagi dan harus kamu beresin. Kamu harus healing dengan masalah-masalah yang mungkin selama ini tuh belum selesai ya, itu. Two of Cups, Age of Swords, The Magician. Aku rasa akan ada keajaiban yang luar biasa ya gitu. Tapi tentu ini nggak gampang juga untuk mendapatkan keajaiban itu. Jadi ajaibnya kamu tuh ajaib yang awal mulanya diciptakan oleh diri kamu sendiri gitu ya. Bukan kamu tiba-tiba tidur terus dapat uang segebok gitu, enggak. Ajaib yang luar biasa aku rasa. Dan kamu memulai hal baru di mana mungkin kamu ada potensi untuk keluar dari kebiasaan yang lama. Bisa aja keluar dari pekerjaan, resign, terus kerja di tempat baru. Atau mungkin kamu melakukan project atau hal-hal lain di mana itu di luar hal-hal sebelumnya gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Two of Cups, ya, tapi mungkin akan ada sedikit konflik, entah ini konflik batin atau konflik dengan keluarga atau konflik dengan orang lain. Intinya sesuatu yang nggak mudah untuk dinegosiasikan. Bukan berarti nggak bisa ya gitu, tetap bisa, tapi perlu usaha yang gede untuk itu. Ini nggak tahu apa, bisa macem-macem, bisa soal pekerjaan, bisa soal jati diri, bisa soal pernikahan, bisa soal, karena tadi aku ada Six of Cups, yang tadi aku bilang mungkin soal pernikahan dan lain sebagainya. Bisa soal apapun, di situ mungkin akan ada sedikit pergolakan ya, dimana kamu harus berusaha lebih ekstra untuk mendapatkan itu ya. Jadi bisa disimpulkan dari depan ke belakang, kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kamu akan mendapat keajaiban yang luar biasa. Tapi keajaiban itu tidak serta-merta kamu dapatkan begitu aja. Sebelumnya kamu pasti harus kamu ciptakan sesuatu kondisi, kamu ciptakan sesuatu kebiasaan atau lain sebagainya yang nantinya akan menarik keajaiban itu datang di hidup kamu tentang banyak hal. Oke? Afirmasikan dengan baik, manfaatkan potensi energi-energi ini yang baik sebaik mungkin ya. Selamat tahun baru, semoga sukses. Bye bye.